Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang etika profesi Dewan Legislatif. Yang A. Pengertian DPR. DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif. Dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 mengungkapkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang mempunyai susunan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang, serta kewajiban. Selanjutnya B. Tugas dan fungsi DPR. DPR dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang. Tugas dan wewenang DPR tertuang dalam pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/DPR RI /1/2009 sampai 2010 tentang tata tertib, yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerataan, serta penggabungan daerah. Selanjutnya, fungsi dan tugas DPR yaitu membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf C bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Kemudian memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kemudian, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima duta besar negara lain. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota yudisial. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk menetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara. DPR mempunyai fungsi legalisasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/DPR RI /2009 sampai 2010 tentang tata tertib dan pasal 69 Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. DPR melaksanakan tugas dan wewenangnya serta fungsinya tersebut. Anggota DPR diberikan hak-hak berupa yang pertama hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Selain hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang 1945, anggota DPR juga mempunyai hak yang pertama mengajukan rancangan undang-undang, kedua mengajukan pertanyaan, ketiga menyampaikan usul dan pendapat, keempat memilih dan dipilih, kelima membela diri,
ke-6 imunitas, ke-7 protokoler, dan ke-8 keuangan dan administratif. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan poin mengenai mekanisme pergantian antar waktu anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa peraturan mengenai pergantian antar waktu itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, ada beberapa tahapan pergantian antar waktu itu. Pertama, tahapan pengajuan. Kedua, pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi. Selanjutnya, reposisi anggota DPR pasca pergantian antar waktu. Nah, adapun ketentuan pergantian antar waktu, yaitu anggota DPR yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak pada urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama juga. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dapat digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama juga. Sedangkan untuk ketentuan masa jabatan anggota DPR pergantian antar waktu, itu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya itu. Kelima, penyampaian pergantian antar waktu anggota DPR. Nah, nanti pimpinan DPR itu menyampaikan nama-nama anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU. Kemudian nanti KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPR paling lambat itu 5 hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. Paling lambat 7 hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU. Untuk kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, kode etik itu adalah norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, ataupun tidak patut dilakukan oleh seorang anggota suatu lembaga atau orang yang berprofesi tertentu. Nah, pengaturan kode etik DPR telah diatur di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik DPR, diantaranya sebagai berikut. 1. Kode etik yang mengatur tentang kepentingan umum anggota DPR. A. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Baiklah, selanjutnya mengenai pelanggaran kode etika profesi legislatif. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan anggota terhadap ketentuan yang telah diatur dalam kode etik. Nah, sejumlah pelanggaran kode etik yang telah dilanggar oleh Setia Novanto sebagai anggota DPR pada pasal 2 Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2015 tentang kode etik yang menyatakan bahwa 1. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. 2. Anggota bertanggung jawab mengemban amanah rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan
fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ayat 4, anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Poin kelima, anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota. Selanjutnya di dalam pasal 3 bagian kedua tentang integritas yang menyatakan bahwa ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas, tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Nah, selanjutnya ayat 4, anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Ayat 5, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik yang diproses Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan itu merupakan salah satu dari 9 alat kelengkapan Dewan. Tentunya dalam menegakkan kode etik yang dilanggar para anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan suatu keniscayaan belaka. Karena komposisi atau keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan berasal dari fraksi dan komisi DPR. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan tidak akan pernah objektif dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para anggota-anggota DPR. Nah, merujuk pada pasal 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, memang terkesan bahwa ketentuan tersebut mengunci komposisi keanggotaan dan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang harus berasal dari perimbangan secara proporsional dan fraksi-fraksi di DPR dan tak memungkinkan diambil dari unsur independen dari luar lembaga legislatif tersebut. Maka Mahkamah Kehormatan Dewan diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa pengaduan ataupun berdasarkan inisiatif sendiri, proaktif, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik ataupun hukum yang menyeret keterlibatan anggota DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan memilih 2 model sekaligus dalam bersidang sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa sidang Mahkamah Kehormatan Dewan itu bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurut Jimli Asideki, jika orang yang dituduh secara terbuka melanggar kode etik tidak diberi kesempatan membela diri juga secara terbuka, bagaimana mungkin dapat menegakkan keadilan etika? Menurut sidang tertutup pasti tidak dapat menyelesaikan kerusakan image atau citra yang berhubungan erat dengan reputasi dan kredibilitas seseorang. Penegakan kode etik DKPP berlandaskan pada prinsip dasar etik yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses penyelesaian pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan, peradilan infrastruktural, dan merupakan peradilan politik.
Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.